Apa? Kita semua bisa menggugat ke PT UN? Emang iya? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fazli Fazul Haq dengan NIM D1A02310423. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, emang benar saya, kamu, kita semua bisa menggugat di PT UN? Langsung kita ke pembahasan berikutnya yuk. Emang apa sih hukum peradilan tata usaha negara atau yang disingkat dengan PT UN ini? Jadi, secara umum hukum peradilan tata usaha negara ini adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana sih cara tindak laku satu sama lain, di mana yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara atau administrasi negara. Perlu diketahui juga nih bahwa peradilan tata usaha negara ini juga memiliki hakikat nih, di mana hakikatnya itu yaitu menghadirkan sarana atau mewadahi penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian sengketa ini yaitu tindakan pemerintah yang melanggar hak dari masyarakat. Selanjutnya tujuan pembentukan, di mana tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara ini yaitu cukup berdampak dari masyarakat, di mana peradilan tata usaha negara ini mengusahakan atau memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang berlandaskan dari hak-hak individu. Biar belajar hukum kita makin seru, mungkin kita harus langsung bahas kasus dulu nggak sih? Biar kita tahu nih gimana pengenaan dari masyarakat seperti apa dan bagaimana pengelolaan hukumnya. Let's go. Jadi gini nih kasus masalahnya, mau denger nggak? Masalahnya Nuril Huda ini diberhentikan sebagai ASN secara tidak terhormat dengan tuduhan pelanggaran disiplin berat, tapi ia merasa hal tersebut tidak adil dan main asal tunjuk saja. Maka dari itu ia melayangkan gugatan ke PT UN Mataram karena merasa hak hukumnya dilanggar. Nah, undang-undang dan dasar hukumnya udah jelas banget nggak sih ini? Gugatan diajukan berdasarkan apa aja? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelasin juga bahwa keputusan tata usaha negara bisa digugat dengan yang bersifat konkret, individual, serta final, dan memiliki akibat hukum. Nah, di sini jelas banget kan syarat ketentuan pemberhentian bahwa memiliki kategori tersebut. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pun sidangnya berjalan sesuai prosedur, mulai dari pemeriksaan alat bukti dan dokumen-dokumen sah. Yang kedua yaitu keterangan dari saksi kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu pemeriksaan bukti administratif. Adapun masalah yang terdapat pada persidangan tersebut yaitu Nuril Huda menyatakan bahwa proses pemeriksaan internalnya dilangkahi, yang dimana beliau tidak dapat membela diri. Tentu hal ini melanggar asas audiet altera partem alias asas untuk didengar. Lalu bagaimana sih dengan hasil persidangan tersebut? PT UN Mataram mengabulkan gugatan dari Nuril Huda. Surat ketentuan pemberhentiannya dibatalkan karena tidak sesuai dengan prosedur hukum. Nah, dari kasus tersebut kita dapat belajar bahwa aku, kamu, kita semua memiliki hak hukum yang sama untuk melawan keputusan yang sewenang-wenangnya. Jadi, jika suara hak hukum kita dibungkam, jangan sekalipun kita takut untuk menyuarakannya, teman-teman. Perlu kita garis bawahi bahwa Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan pengadilan pelengkap, melainkan benteng hukum administratif. Kasus ini pun juga memperkuat prinsip due process of law dalam hukum administratif negara, di mana pemerintahan pun juga tidak bisa asal pecat, tidak bisa asal buat ketentuan, semua harus melewati prosedur yang adil dan terbuka. Hukum tidak selalu tegak sekali runtuh, di sana berdiri, di sini rubuh, karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita tegakkan ketika runtuh dan berdirikan ketika rubuh. Mungkin sekiranya materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justisia.